Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan bakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para pecinta Al-Quran, sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak pernah tidak mendapat nikmat darinya pada pagi ini, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat hikmah dan sebagainya. Dan pada pagi ini kita dapat berkumpul, bertemu walaupun berjauhan melalui Zoom Al-Asani dalam rangka membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-An'am ayat 9 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Agustina. Alhamdulillah kita sudah dengarkan penjelasannya dengan cukup matang. Baiklah, kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari ayat-ayat yang kita bahas tadi. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulah aw wala labasna alaihim ma yalbisun. Sadaqallahul azim. Seandainya kami jadikan dia, itu rasul, itu dari malaikat, tentu kami akan jadikan dia, itu malaikat itu berwujud seorang laki-laki. Pasti kami buat mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka meragukannya. Maksud di situ ada kata banti, pertama ja'alnahu itu pada menjadikan seorang rasul, itu dari malaikat itu, kemudian la ja'alnahu, kedua pada ja'al kedua itu adalah malaikat itu dalam wujud laki-laki. Nah, walaupun bagaimana mereka tetap ragu. Karena kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa mengutus malaikat sebagai rasul tentu mengutus wujud manusia. Nah, hal itu karena mereka tidak dapat malaikat, tentu mereka berkata, ini bukanlah malaikat, tapi hanya manusia sebagai kamu juga. Jadi mereka tetap ragu. Itulah keadaan orang-orang kafir, orang musyrik di zaman itu. Kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-Isra ayat 95 bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul law kana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Itu dikatakan qul lau kana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainnina. Di situ dikatakan, katakanlah hai Muhammad, sekiranya di bumi itu ada para malaikat yang berjalan menetap dengan tenang, itu dikatakan maka lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasulah. Niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit menjadi rasul. Tetapi bumi itu adalah habitatnya manusia, yang tentu yang ditinggali oleh manusia, bukan tempatnya malaikat. Maka untuk bumi diutuslah rasul dari kalangan mereka sendiri, karena mereka mempunyai bahasa dan perilaku sendiri, peradaban tersendiri, semua peradaban manusia itu sendiri. Kemudian Allah menjelaskan juga dalam surah Ali Imran ayat 164, bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim.
laqad manallahu 'alal minal mu'minina iz ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'asa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayatih. Sungguh Allah benar-benar telah memberi kurnia kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus di tengah mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah maksudnya. Wa yuzakkihim wa yu'allihumul kitab wal hikmah. Dia menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab yang suci atau Al-Qur'an dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-hikmah di situ adalah as-sunnah, itu mengajarkan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian Allah kembali kepada ayat sebelumnya, Al-An'am ayat 8 menjadi dikatakan, wa qalu laula unzil alaihi malak walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yunzarun. Di situ wa qalu laula unzil alaihi malak. Mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad, seorang malaikat? Walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yunzarun. Dan kalau kami turunkan kepadanya malaikat, tentulah urusan sudah selesai. Kemudian mereka tidak akan diberi tangguh sedikit pun. Jadi maksudnya itu azab yang diturunkan kepada mereka tidak akan diberi tangguh sedikit pun. Nah, itu Allah mempunyai kebijakan di situ. Kemudian kembali kepada penjelasannya ayat 8 Al-Hijr, Allah mengatakan ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu iza munzarin. Nah, kami tidak menurunkan malaikat melainkan agar benar-benar membawa azab. Tidaklah mereka itu diberi tangguh. Nah, penjelasan tadi Allah tidak memberi tangguh kalau sudah diturunkan malaikat azab itu. Nah, itu yang terjadi. Maka Allah itu maha pengasih, maha bijaksana, apa yang dia buat keputusan. Apa yang diputuskan Allah itulah yang terbaik. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 22 dijelaskan situ, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil mujrimina wa yaquluna hajram majhura. Hijram mahjura. Pada hari mereka melihat malaikat, hari-hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka mengatakan hijran mahjuro. Itu artinya tidak terhalang lagi apa-apa yang akan disiksakan kepada mereka. Kemudian dalam surah Fatir ayat 43 Allah menjelaskan istakbara fil ardi wa makras sayyi wala yahikul makrul sayyi'u illa bil ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tablila walan tajila sunnatillahi tahwila. Di situ karena kesombongan mereka di muka bumi, niscaya mereka karena cara jahat mereka itu, maka wala yahikul makru lakrus sayyi'u illa bi ahli. Rencana jahat itu tidak menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Jadi orang-orang kafir itu merencanakan jahat kepada Nabi Muhammad, tetapi rencana jahat itu kembali kepada mereka sendiri. Fahal yanzuruna illa sunnatul awwalin. Tidaklah mereka menanti-nanti melainkan berlakunya sunnah Allah yang berlaku kepada orang-orang terdahulu.
Falan tajidali sunnatillahi tabdila. Maka sekali-sekali kamu tidak dapat menggantikan sunnah Allah itu. Itulah yang dikatakan yang benar. Jadi terjadilah penyimpangan-penyimpangan dari sunat itu. Kemudian surah Al-An'am ayat 10 menjelaskan walaqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billazina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Walaqad tuhzi'a birusulim min qablika. Sungguh telah diperolok-olok berapa rasul sebelum kamu. Di situ kembali kepada Muhammad, sebelum kamu Muhammad. Fa'abillazina sahiru minhum makanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah kepada orang yang mencoba di antara mereka balasan azab yang karena mengolok-olok mereka gitu. Itulah yang mereka diturunkan azab. Itu bagi mereka yang menentang kehendak Allah. Mereka menginginkan apapun yang diturunkan kepada mereka, mereka tetap ingkar. Minta ini, minta itu, minta ini, semuanya dia ingkari. Lalu seorang manusia turun minta malaikat, sesudah malaikat turun pasti ada dia ingkarkan lagi. Itulah manusia yang tidak mendapat petunjuk. Demikianlah penjelasan tentang surah Al-An'am ayat 9. Mudah-mudahan menjadi tambahan bagi kita, meningkatkan keimanan kita. Mohon demikian, mohon maaf bila terjadi kekurangan, kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian kepada Allah kami minta ampun. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Haji Sa'ad Murdi. Selanjutnya akan diberikan piagam penghargaan oleh Bapak Helmi Edianto. Kepada beliau kami persilahkan. Bapak Helmi. Yap. Bentar. Ada gangguan sedikit. Baik, Pak Helmi. Ya. Oke. Ya. Oke, pertama ucapan selamat dulu kepada Bu Agustina yang telah menguraikan surat Al-An'am ayat 9 pada pagi hari ini dengan begitu tenang, lancar, jelas, mumtaz ya Bu Agustina. Dari Al-Sani memberikan piagam kepada Bu Agustina, kiranya Bu Agustina selalu dan kita semua peserta Al-Sani selalu istiqamah dalam mentadaburi Al-Quran ini. Amin. Yang kedua, terima kasih juga kepada Bu Rita Herlinda yang telah bertugas pada pagi hari ini membacakan ayat suci Al-Quran, di mana dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, alhamdulillah acara kita pada pagi ini berjalan lancar. Dari Al-Sani juga memberikan piagam kepada Bu Rita Herlinda, karena di Al-Sani baik gramatikal maupun tahsin dia berjalan seiring. Terakhir, terima kasih yang tertinggal kepada Pak Api yang telah bertugas pada pagi ini sebagai pemandu acara kita, karena dengan panduan acara dari Pak Api, alhamdulillah sekali lagi acara kita berjalan lancar pada pagi hari ini dan banyak ilmu yang kita peroleh pada setiap kajian pada subuh. Dari Asani juga memberikan piagam kepada Mbak Api, kiranya Mbak Api sehat selalu dan siap bertugas pada kajian pada subuh lainnya nantinya. Insyaallah, syukron Pak Hadril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf. Ya, syukron Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi. Ya.